everyone, good morning. Today we are going to continue our materials. In the last meeting we talk about living things and their environment. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Now we are going to talk about caring for the animals and plants. Peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Why must we care for animals and plants? Ada yang tahu kenapa kita harus peduli terhadap hewan dan tumbuhan? Because we need each others. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Salah satu bukti bahwa manusia membutuhkan hewan. Kita memerlukan daging ayam untuk bahan makanan, daging ikan, daging sapi, dan yang lain-lain. Kalau untuk tumbuhan sayur-sayuran misalnya, manusia juga membutuhkan untuk bahan makanan. Kemudian apa keuntungannya? Kalau kita sudah merawat hewan, kita sudah merawat tumbuhan, keuntungannya bagi kita adalah, let's see, animals give us meat, milk, fur, leather. Nah, dengan kita merawat hewan, kita bisa mendapatkan dagingnya, bisa diolah untuk jadi makanan, kemudian bisa mendapatkan susu. Kalau untuk sapi dan kambing, and then fur, itu kalau fur, salah satu contohnya itu dari bulu domba, itu bisa kita olah menjadi bahan untuk membuat pakaian. Kemudian leather itu kulit sapi juga bisa diolah menjadi bahan membuat pakaian, jaket contohnya. And then plants give us, provide set for other living things, raw materials for building, clean air, food. Nah, kalau misalnya di lingkungan sekitar kita ada pohon yang kita rawat, lingkungan kita akan terlihat indah, terlihat bersih, udaranya juga segar. Kemudian kalau tumbuhan sayur-sayuran kita bisa olah jadi makanan. Kemudian juga dengan adanya pohon itu bisa ditebang kemudian menjadi bahan untuk membuat bangunan. And then next, the actions that help to take care of animals and plants to keep them alive. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan untuk merawat hewan dan tumbuhan agar mereka tetap hidup? Nah, salah satunya di sini, do not buy accessories made of elephant tusks, do not feed animals with hard objects, and then etc. Nah, jadi kita harus tetap merawat hewan dan tumbuhan, jangan memberikan mereka makanan yang memang bukan makanan mereka. Contohnya kalau kita memberikan kucing peliharaan kita mainan, misalnya mobil-mobilannya dimasukin ke mulut kucing. Nah, itu sangat membahayakan kucing itu sendiri. Kemudian kita juga tidak boleh menebang pohon terlalu banyak di hutan karena akan dapat menyebabkan banjir. Seperti yang sudah Misri jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita juga no hunting, tidak boleh berburu binatang di hutan. Next, we are going to talk about the other topic. Kita akan membahas tentang weather, yaitu cuaca. Please look at the pictures. Di sini ada beberapa contoh gambar. Sunny, cloudy, windy. Di sini ada jenis-jenis cuaca ya. And then ada rainy, stormy, and then snowy. Kita akan bahas satu persatu. What about sunny? Sunny when the sun shines brightly in the sky. Jadi sunny itu cuaca yang panas pada saat matahari itu bersinar di langit. Jadi cuaca akan terasa sangat panas. Contohnya di Indonesia itu ada musim panas dan musim hujan. And then cloudy when the sun is blocked by cloud. Nah, berawan. Cuacanya berawan, jadi matahari itu tertutup oleh awan. And then windy
windy itu cuaca berangin. Nah, kamu bisa lihat di gambar itu payungnya tertiup angin. Next, rainy itu musim hujan, kemudian gambar di sampingnya itu ada stormy, berangin. Ketika ada stormy itu biasanya ada thunder and lightning, ada guntur dan kilat. Kalau hujannya deras, anginnya kencang, biasanya itu ada guntur, ada kilat, ada petir. Pasti semuanya sudah pernah dengar kan? Mungkin ada yang ketakutan ya. And then next, snowy. Nah, snowy ini sendiri tidak ada ya di tempat kita, musim salju itu tidak ada. Jadi kalau snowy itu mungkin kita pernah lihat di film-film, seperti contoh pada gambar ini. Mungkin anak-anak sudah sering melihat ya. Itu suhunya sangat dingin sekali kalau snowy, kalau lagi cuacanya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan symbols to represent the different weather condition. Jadi di sini ada beberapa simbol untuk menunjukkan kondisi dari cuaca itu sendiri. Perbedaannya seperti apa? Contohnya di sini sunny. Gambarnya itu gambar matahari penuh. Jadi tidak tertutup awan. Nah, kalau di sampingnya itu cloudy, itu matahari tertutup awan. Sedangkan kalau yang rainy atau hujan, itu awannya berwarna gray. Ada windy, ada stormy, ada snowy. Kamu bisa lihat sendiri gambarnya seperti apa ya. Next, weather report. Nah, laporan cuaca. Misalnya kamu mau menyampaikan bahwa hari ini, hari Senin itu cuacanya cloudy and warm. Berapa derajat Celcius? Misalnya di sini ada contoh dari Sunday until Saturday. Nah, kamu juga bisa sambil memberikan simbolnya seperti apa, kemudian keterangan cuacanya seperti apa. Ini sudah cukup jelas ya, contohnya kamu bisa baca-baca lagi nanti. Kemudian kalau kurang jelas nanti boleh ditanyakan pada saat meeting. And then, what is the weather forecast? Nah, weather forecast itu adalah ramalan cuaca. Di sini ada 4 jenis cuaca ekstrim. Nah, contohnya ada hurricane, tsunami, snowstorm, ada tornado. Ini cuaca ekstrim ya, yang tidak biasa terjadi. Ini sangat berbahaya. Nah, ramalan cuaca itu sendiri itu akan disampaikan oleh saintis, oleh para ahli. Weather forecasts are scientists who tell us what the weather will be like. Nah, biasanya itu di berita, in television and newspapers, you can get the news. Kamu bisa mendapatkan berita itu melalui televisi maupun melalui surat kabar atau koran ya. Jadi dengan mengetahui berita bahwa mungkin hari ini akan turun hujan, jadi kamu bisa bersiap-siap dari rumah itu bawa jas hujan, kemudian tidak berpergian jauh karena akan sangat berbahaya kalau hujannya misalnya sangat lebat disertai angin. Nanti kan pasti ada thunder, ada lightning, itu sangat berbahaya seperti tadi yang sudah Misri jelaskan. Atau bahkan ada cuaca ekstrim yang seperti ini, ada tornado, ada tsunami, itu sangat berbahaya. Jadi dengan mengetahui weather forecast, kita bisa lebih berhati-hati ya, lebih mempersiapkan diri seperti itu. So that's all for my explanation. If you have any questions, you can tell me in the next meeting or after this video. Nanti kita akan ada meeting. Habis ini kamu boleh bertanya hal-hal yang belum kamu pahami. Boleh tanyakan sama Misri. Kalau misalnya kamu merasa malu Miss mau bertanya waktu meeting, kamu bisa chatting sama Misri, bertanya yang mana kamu yang belum paham. Oke? Kita move ke meeting ya. Bye. See you in the next meeting. Bye everyone.